Saya mungkin akan sedikit mereview apa yang sudah ditonton oleh rekan-rekan semua di video tentang data pre-processing ya tentang jadi pertemuan ini masih ya motivasinya adalah supaya para alumni, para sarjana teknik industri khususnya di TELU nanti punya wawasan tentang data analitik dan familiar dengan teknik-tekniknya hingga ke detail. Sehingga nanti ketika lulus mau menerapkan atau mau menggunakan rekan semua tidak tidak bingung ya. Bukan tidak sangat awam gitu ya. Jadi harapannya punya wawasan di sini. Oke, nah saya hanya meringkas sedikit saja ya. Jadi data pre-processing penyebutannya bisa data cleaning atau data wrangling ya. Eh, nah, prosesnya apa saja? Ada 5 ya. Yang pertama adalah tentang missing value, data yang hilang. Kemudian yang kedua, menentukan format data. Yang ketiga adalah normalisasi data. Yang keempat, data binding. Yang kelima adalah mengubah nilai kategorikal menjadi numerik. Ya, ini mengubah data kategori. Secara ringkas, data teknik-tekniknya juga sudah ada di sini diceritakan apa codingnya dan bahkan saya sudah memberi video tambahan untuk mengilustrasikan, mendemonstrasikan secara langsung di Google Colab. Jadi data frame itu kadang ada data yang hilang. Nah, bagaimana cara kita mengisi data ini? Pilihannya bisa dihapus datanya sebaris-barisnya atau sekolom-kolomnya atau datanya diganti dengan data lain, entah itu dengan rata-rata atau dengan data yang paling sering muncul dan lain-lain. Nah, itu penting sekali perlu kita lakukan ya. Tapi apakah ini jadi seperti berbohong? Tidak, ya tidak juga. Ini tidak seperti berbohong. Ini lebih seperti kita memperkirakan sebenarnya data ini maksudnya apa, begitu. Kemudian proses yang kedua, ya ini ada beberapa package-nya ya, ada replace function-nya. Sekali lagi saya selalu mengingatkan, jangan khawatir kalau misalnya tidak hafal. Karena saya pribadi sendiri mungkin nggak inget-inget amat gitu ya apa fungsinya. Cuman saya akan tahu saya harus mencari di mana, kata kuncinya apa kalau searching di Google, begitu. Itu yang mungkin perlu rekan-rekan juga bisa lakukan. Kemudian yang kedua adalah mengubah format. Ini juga penting. Beberapa data formatting penstandaran Bandung tuh ditulisnya BDG Bandung, B-nya huruf besar atau B-nya, nah itu perlu disamakan data formatting begitu. Format ini juga bermakna satuannya berubah. Mungkin yang awalnya mil atau liter berubah menjadi kilogram atau ya kalau misalnya galon berubah menjadi liter, menjadi sentimeter kubik. Nah, ini format ini perlu kita pastikan. Kemudian format yang lain adalah tentang tipe. Tipe datanya apa ya? Tipe ada 3 setidaknya di video yang sebelumnya yang 3A juga dijelaskan ya. Ada object, integer, ada float. Ada satu lagi date, cuman 3 ini mungkin yang cukup sering. Object itu ya selain angka. Kalau angka ada 2 di sini, bisa integer bilangan bulat atau float, bilangannya bisa desimal. Begitu ya. Ini ada beberapa komennya. Oke, itu yang kedua. Yang pertama tadi menangani data yang hilang. Yang kedua adalah mengubah ya format data, baik itu standarisasi penulisan maupun tipe datanya. Kemudian selanjutnya adalah normalisasi data. Nah, normalisasi data ini sudah kita pelajari dulu ya sejak tingkat 1 di AHP, di OR2 itu kita sudah banyak belajar tentang normalisasi, mungkin di statistik juga, di PropStat. Nah, normalisasi ini paling gampang adalah ya dibagi dengan nilai terbesar, begitu. Ya, misalnya di kelas ini ada yang tinggi badannya 170, ada yang 190, ada yang 160. Nah, dinormalisasi antara 0 sampai 1, begitu. Kenapa penting? Karena beberapa teknik analisis akan berguna kalau ini skalanya sama. Ini kan beda ya, nilai minimumnya nilai maksimum 190 ini 71. Kalau di jumlah maka otomatis yang ini jadi punya kontribusi lebih besar, begitu. Nah, normalisasi ada teknik-teknik yang lain, ada simple feature scaling, ada min-max, ada z-score, tapi seminimal-minimal rekan-rekan semua paham cara simple feature scaling, konsepnya. Nanti ada contoh-contohnya bagaimana menerapkannya pada Python. Begitu. Kemudian, teknik data processing yang berikutnya adalah binning.
Ya, binning ini adalah mengelompokkan data dalam bin ya, dalam keranjang. Artinya, nah gampangnya begini ya, kalau harga mobil ada yang dari range 5.000 sampai 44.500. Nah, mau diklasifikasikan. Mungkin yang nilai harganya segini masuknya low, harganya segini masuknya mid, yang harganya 39.000 sampai 44.500 masuknya high. Nah, ini yang perlu cara tekniknya ada juga, begitu ya. Nah, nanti bisa dilihat, bisa ditiru, mungkin nanti rubah parameter-parameternya, lalu nanti bisa divisualisasikan menggunakan histogram. Nah, yang terakhir adalah mengubah data kategori menjadi kuantitatif. Kategori mungkin tahu ya, ada laki-laki, perempuan, merah, kuning, hijau. Itu kan sesuatu yang tidak bisa ditambah, dikurang, itu bukan angka. Nah, kita ingin mengubah itu menjadi kuantitatif. Kenapa? Karena beberapa teknik dalam data analitik akan lebih mudah kalau kita mengubah kategori menjadi kuantitatif. Nah, contohnya ini fuel, bensin ya, ada dua gas diesel. Coba kalau mau ditambah di rata-rata pusing kita ya, sulit. Maka kita tambahkan variabel baru namanya gas dan diesel. Kalau gas berarti gasnya 1, dieselnya 0. Kalau diesel gasnya 0, dieselnya 1. Begitu ya. Jadi sederhana sekali ini sebenarnya. Nanti ada tekniknya pakai namanya get dummies ya di Panda. Ini juga bisa teman-teman tiru di sana, bisa gunakan langsung ya. Kalau hafal bagus, kalau nggak hafal nggak apa-apa. Yang penting tahu pernah ngerjain dan tahu di mana nyarinya kalau lupa. Oke, begitu mungkin sedikit review. Sedikit sebenarnya materinya tidak banyak ya. Saya ulang listnya dulu. Listnya adalah ya ini saja ya. Missing value, format, normalisasi, binning, kategorikal menjadi numerik. Ini hanya beberapa ya. Tentu nanti ada teknik-teknik yang lain. Kalau teman-teman mau meneliti, ada tuh dosen di FRI yang meneliti tentang bagaimana mereplace nilai yang hilang. Ini juga ada caranya juga. Begitu ya.